Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara pagi ini? Saya berdoa damai sejahtera dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan setiap saudara. Dan biar damai sejahtera itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam menjalani hari kita, menjalani setiap aktivitas kita. Biar kasih sukacita, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melingkupi hidup setiap kita. Senang berjumpa kembali dengan saudara pagi ini dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saudara, mari pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum memulai hari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Pagi ini kami mau membawa pujian kami, sembah kami yang terbaik kepada Tuhan. Hanya yang terbaik yang kami bawa kepadamu dengan segenap hati kami. Segenap hati yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Berkenanlah atas setiap pujian sembah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu.
sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu lebih dari segalanya. Jiwaku mendambakanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang mengasihiku. Jiwaku merindukanmu seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Engkau penolongku, Engkau kekuatanku, Engkau kota bentengku. Aku takkan goyah, aku takkan takut, aku takkan khawatir, sebab Engkau bersamaku. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau teramat baik. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus.
ku menyembahmu. Kami bawa pujian sembah kami yang terbaik kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian yang terbaik dari kami. Kami buka hati kami pagi ini, bekerjalah ya Tuhan, berkarya dalam hidup kami, bahwa kami semakin mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya akan kembali menyampaikan seri yang baru saudara, dari renungan kita dalam teduh. Hari ini saya mau bicara tentang the danger of comparison, atau bahayanya dari membanding-bandingkan saudara. Nah, kita ini hidup di zaman dimana kalau kita mau membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain tuh sangat mudah ya, saudara setuju nggak? Kalau kita buka sosial media kita, lalu kita scroll, hanya dengan satu scroll aja saudara, kita bisa lihat story orang lain, bisa lihat kehidupan orang lain, ya bisa lihat pencapaian orang lain, bisa lihat kesuksesan mereka, bisa lihat mereka liburan kemana, kira-kira begitu ya saudara. Lalu seringkali tanpa disadari, mungkin kita mulai berkata, kenapa bukan saya ya yang seperti itu? Apa saya ketinggalan sama mereka, atau saya masih kurang cukup? Mungkin kita mulai bertanya-tanya seperti itu karena kita terjebak dengan yang namanya membanding-bandingkan, saudara. Comparison atau membanding-bandingkan ini dulu ya mungkin terjadinya kadang-kadang aja saudara. Tapi dengan perkembangan zaman saat ini, membanding-bandingkan sekarang jadi hal yang biasa. Jadi hal yang kayaknya mudah untuk kita lakukan, kayaknya sudah jadi bagian dari hidup kita. Nah, tapi parahnya saudara, membanding-bandingkan ini akan mencuri sukacita kita, akan membunuh kepercayaan diri kita, bahkan akan membuat kita mungkin gak bisa sampai sama tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam seri renungan ini saya akan mengajak kita untuk melihat betapa berbahayanya comparison ini saudara, betapa berbahayanya membanding-bandingkan ini, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita gak terjebak jadi pribadi yang suka membanding-bandingkan. Yang pertama saudara, saya mau bicara bahwa membanding-bandingkan ini, comparison ini akan mendistraksi kita dari apa yang sesungguhnya menjadi tugas kita. Nah, kita perlu renungkan sejenak nih saudara. Apakah kita cukup sibuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain sampai kita lupa akan apa sih yang sebenarnya jadi tujuan dalam hidup kita. Kita jadi lupa akan apa yang sesungguhnya jadi tugas tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ketika kita terlalu fokus sama apa yang orang lain lakukan, saudara, maka kita akan kehilangan fokus akan apa yang Allah siapkan dalam hidup kita. Kita akan kehilangan fokus akan apa yang Allah minta untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita terlalu fokus sama orang lain, kita akan kehilangan fokus sama apa yang seharusnya jadi bagian kita. Banyak orang yang gagal bukan karena rintangan yang besar, saudara, tapi justru karena distraksi-distraksi kecil yang ada dalam hidup mereka, yang mengganggu mereka, yang mengalihkan fokus mereka. Nah, salah satunya adalah comparison atau membanding-bandingkan ini, saudara. Saya mau ajak kita buka bersama dalam Galatia 6 ayatnya yang keempat, saudara. Firman Tuhan katakan begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Panggilan setiap kita tuh sifatnya personal, saudara. Nah, maka itu kita harus kerjakan yang jadi bagian kita. Kita harus fokus sama apa yang menjadi bagian kita. Bukan sibuk dengan pencapaian orang lain, bukan sibuk fokus dengan apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain dapatkan. Tapi hari ini kita perlu mengubah kembali fokus kita untuk tetap fokus sama apa yang jadi tujuan kita, apa yang jadi panggilan kita dalam kehidupan ini. Nah, saudara, dalam Matius 14, saudara, ayatnya yang ke-28 sampai 31, saudara. Ini kisahnya tentang ketika Yesus berjalan di atas air. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Saudara yang bisa, saudara juga buka ayat ini supaya kita bisa sama-sama
belajar ya saudara. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan tentu saudara tahu kisah ini ya, ketika Yesus berjalan di atas air, lalu ada Petrus di sana, dan Petrus juga sempat berjalan di atas air, saudara. Ya, Petrus sebetulnya saat itu dia melakukan sesuatu yang mustahil ya buat manusia, dia berjalan di atas air. Tapi sampai satu titik dia kehilangan atau dia mengubah fokusnya, ada distraksi, dia mulai takut, saudara, lalu akhirnya dia tenggelam. Sebenarnya tugasnya mudah kan, kata Yesus, tugasnya datanglah. Tapi ada distraksi yang mengganggu Petrus saat itu. Dia melihat angin, dia menjadi takut. Lalu akhirnya dia tenggelam. Nah saudara, sama dalam kehidupan kita. Kalau fokus kita berubah saudara dari apa yang jadi tujuan kita. Lalu mulai ada distraction kecil mungkin dalam hidup ini. Lalu kita mungkin melihat, oh keadaan orang lain, oh kok dia kayaknya lebih enak dari saya ya. Kok kayaknya hidupnya lebih nyaman dari saya. Oh kayaknya keluarganya lebih bahagia daripada saya. Yang akan kita dapatkan hasilnya ya kita akan tenggelam saudara dalam penyesalan, dalam rasa iri, dalam rasa tidak bersyukur. Bukan karena rintangannya besar, tapi karena pikiran kita mulai terdistract saudara dengan yang namanya membanding-bandingkan. Hati-hati saudara dengan membanding-bandingkan ini, karena walaupun kelihatannya kayaknya sederhana dan sudah jadi bagian hidup kita ya untuk kita bisa dengan mudahnya melihat keadaan orang lain, tapi bahayanya sangat besar dalam hidup ini. Kita dapat memulai dengan baik, bahkan mungkin kita memulai dengan iman, tapi momen ketika kita kehilangan fokus karena distraction yang ada saudara, kita akan tenggelam. Hari ini mulai renungkan kembali hidup kita saudara, apakah kita masih fokus sama tujuan kita, ataukah kita mulai beralih fokus kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ada sebuah ilustrasi saudara, seorang pelari yang sedang dalam pertandingan saudara, ketika dia sibuk bukan dengan goalnya untuk capai garis finish, tapi dia sibuk melihat lawannya gitu ya saudara. Oh udah sampai mana ya dia? Mungkin dia lihat-lihat ke belakang, yang di belakang saya ada berapa orang, yang depan saya ada berapa orang. Ya akhirnya larinya akan menjadi lambat, hilang fokus, dan akhirnya dia akan jadi kalah. Bener gak saudara? Tapi ketika dia fokus kepada tujuan dia untuk mencapai garis finish, maka saya percaya ketika dia fokus dia akan bisa mencapai itu dengan waktu yang cepat, dengan mulus gitu ya saudara ya. Berbeda ketika dia malah sibuk melihat orang-orang lain. Nah saudara, seringkali iblis tuh menunda atau menggagalkan kita bukan dengan dosa yang besar gitu ya saudara ya. Tapi kadang-kadang dengan hal kecil loh saudara, salah satunya dengan comparison ini, dengan membanding-bandingkan. Kita gak bisa fokus di pertandingan kita kalau kita terus-menerus sibuk melihat orang lain udah sampai mana ya hidup mereka. Nah comparison ini bukan hanya gak sehat ya saudara untuk hidup kita, tapi juga sebuah distraksi dari tujuan kita. Hari ini saya mau ngajak saudara untuk memikirkan kembali saudara. Bagaimana kalau sebenarnya dalam hidup kita ini alasan kita kok kayaknya hidup saya gini-gini aja, kok kayaknya hidup saya stuck aja ya. Sebenarnya bukan karena gak terjadi apa-apa saudara, tapi justru karena kita terlalu sibuk melihat apa yang terjadi dengan hidup orang lain. Kita terlalu sibuk untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sibuk membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Coba kau renungkan bagaimana kalau sebenarnya tuh kita udah deket dengan garis finish, saudara. Dalam musim ini gitu ya, sudah dekat, sudah mau sampai akhir. Tapi kita terus-menerus berhenti sejenak untuk membandingkan hidup kita sama orang lain. Dan ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, parahnya kita jadi gak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini saya mau ajak kita datang kepada Tuhan, renungkan sejenak saudara. Ada di titik mana hidupmu saat ini? Kalau engkau berkata, ya Tuhan, ampuni saya, selama ini saya terlalu sering membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain. Terlalu sering bersungut-sungut karena merasa hidup saya gak seberuntung orang lain, karena merasa hidup saya gak sediberkati orang lain. Tapi hari ini saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau
kembali kepada tujuan saya, mau fokus kepada tujuan saya. Saya gak akan biarkan distraksi-distraksi itu mengganggu, menunda saya sampai kepada tujuan dalam hidup ini. Mari engkau datang kepada Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Tuhan, aku mau berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau fokus kepada apa yang jadi tujuanku di dalam berdoa hari ini. Kau gak mau lagi membanding Tuhan. Mampukan setiap mereka untuk fokus kepada panggilan dalam hidup mereka. Mampukan setiap mereka, Tuhan, kuatkan setiap mereka untuk tetap fokus dalam pertandingan dalam kehidupan mereka. Bukan sibuk membanding-bandingkan dengan hidup orang lain, bukan sibuk bersungut-sungut karena hidup mereka enggak dirasa tidak seperti orang lain, Tuhan. Tapi hari ini aku berdoa ada belas kasihan Tuhan turun atas setiap umat-Mu, yang memampukan setiap umat-Mu, Tuhan, setiap mereka untuk tetap fokus pada panggilan, pada tujuan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan mereka. Biar tidak ada distraction yang mengganggu hidup mereka, yang menunda mereka, yang menghalangi mereka, Tuhan, untuk mereka bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, juga untuk setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, Tuhan. Mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, Tuhan, dengan kondisi fisik mereka, Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mau berdoa, Tuhan, biar ada organ-organ tubuh yang sehat sempurna di dalam nama Yesus, Tuhan. Buat setiap umat-Mu juga yang sedang bergumul dengan keadaan finansial, keadaan ekonomi mereka, dengan bisnis, karir, pekerjaan mereka, Tuhan. Tuhan, buka jalan buat hidup mereka, Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya buat setiap kami yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap, setia, taat, melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya masih ada harapan di dalam Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, untuk setiap mereka yang bergumul dengan relasi mereka, Tuhan. Relasi keluarga dalam keluarga, Tuhan. Hubungan orang tua dengan anak, Tuhan. Suami dengan istri, Tuhan. Dan relasi yang lainnya, Tuhan. Setiap kasih yang sudah menjadi dingin, Tuhan, hari ini, Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan dalam hati setiap umat-Mu, Tuhan. Kasih-Mu dicurahkan, Tuhan, menolong setiap mereka, Tuhan. Kami percaya ada harapan di dalam Tuhan. Percaya harapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang semakin hari kami terus, Tuhan, taat dan setia, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kau yang tidak pernah mengecewakan kami, Kau yang selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini, saudara. Ingat, tetap mengucap syukur. Jangan sampai fokus kita terdistract, saudara, dengan comparison. Tapi biar setiap kita boleh terus menikmati, mensyukuri berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.